Pemirsa, kita akan segera berbincang bersama Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muldoko yang langsung bergabung dari kantor KSP di Binagraha, Jakarta. Pak Muldoko, kenapa harus ada posisi Wakil Kepala KSP? Apa urgensinya? Oh iya, begini ya. Yang pertama mesti kita melihat sebuah organisasi dari tugasnya ya. Tugas Kepala Staf Presiden adalah memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam hal program-program prioritas nasional, berikutnya mengelola isu-isu strategis dan komunikasi politik. Dan itu lebih didetailkan lagi dalam fungsi ya. Ada 10 fungsi yang harus dijalankan oleh Kepala Staf Presiden, itu ada tambahan yang baru ya. Di antaranya adalah mengendalikan program prioritas nasional untuk memastikan bahwa program-program dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi Presiden. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemberian dukungan percepatan atas pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis. Baik, Pak Muldoko. Berikutnya yang ketiga, memonitor dan mengevaluasi atas pelaksanaan program sehingga banyak sekali ya. Ya, tapi kan KSP sendiri sudah memiliki 5 deputi, ada staf khusus, ada juga kepala sekretaris dari KSP. Anda sendiri merasa memang membutuhkan adanya posisi wakil kepala KSP? Ya, akan lebih bagus karena apa? Karena KSP akan nanti konsentrasi kepada kebijakan-kebijakan. Ya. Berikutnya wakilnya itu lebih kepada tugas keseharian. Bisa juga dalam konteks delivery assurance unit untuk memastikan bahwa semua yang menjadi kebijakan Presiden itu terlaksana dengan baik di lapangan. Sangat jelas. Tapi saat ini kemudian Pak Muldoko tidak saja send tetapi terdeliver ya gitu ya. Ya Pak Muldoko, saat ini tapi ada dugaan alasan politik ataupun bagi-bagi jatah yang kemudian berkembang di balik pembentukan pos baru Wakil Kepala KSP. Oh itu pandangan klasik saya pikir. Pandangan yang benar, pandangan yang mengikuti atas kemajuan berbagai situasi. Bahwa semua perintah-perintah Presiden harus dilaksanakan secara cepat dan tepat. Nah, kalau kita menuju ke cepat dan tepat maka harus dikelola dikelola oleh orang-orang yang memiliki kapasitas tinggi. Untuk itu maka di samping jumlah juga kapasitas yang diperlukan. Gitu. Oke, tapi kemudian apabila tadi Anda katakan ada fungsi KSP memberikan dukungan kepada Presiden, Presiden sendiri kan kemudian sudah melantik ataupun sudah ada staf khusus, ada juga menteri dan juga wakil menteri, kemarin juga baru mengangkat staf khusus milenial. Kenapa kemudian KSP perlu ditambah adanya posisi baru wakil kepala KSP? Apakah kemudian nantinya tidak akan tumpang tindih peran, misalnya dengan Kemensesnek ataupun Seskap? Oh enggak, semuanya masing-masing memiliki fungsi yang berbeda ya. Dalam konteks mengelola negara itu Mensesnek ya. Dalam konteks pemerintahan ada Mensekap ya. Di dalam konteks bagaimana program-program itu bisa dikawal dengan baik, maka KSP diantaranya. Dan bagaimana mengelola isu-isu strategis itu tugas-tugas KSP. Jadi sangat berbeda di sini. Tidak ada yang tumpang tindih, masing-masing memiliki tugas yang sangat jelas, gitu ya. Oke, baik. Pak Muldoko, agenda besar Presiden yang kerap digaungkan dan didengar oleh publik adalah untuk merampingkan birokrasi. Kemudian kita lihat bagaimana eselon 3 dan 4 juga kemudian dipotong untuk kemudian lebih efektif. Apakah keberadaan Wakil Kepala KSP justru tidak bertolak belakang dari agenda itu? Oh enggak. Begini loh, ada 5 arahan Presiden menuju 20 sampai dengan 2024 ya. Yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia. Yang kedua tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga penyederhanaan regulasi. Yang keempat penyederhanaan birokrasi. Dan yang kelima adalah transformasi ekonomi. Nah, 5 arahan besar ini harus betul-betul terkawal dengan sebaik-baiknya. Sedangkan untuk secara makronya pengelolaan birokrasi mengarah kepada penyederhanaan itu diantaranya. Jadi ini 2 sisi yang berbeda. Baik. Satu sisi ada program besar dari pemerintah, dari Presiden,
Baik. harus terkawal dengan baik. Pada sisi yang lain agar program-program itu berjalan dengan baik perlu penyederhanaan. Ini harus dipandang seperti itu ya. Baik, Pak Muldoko, tapi kita berbicara mengenai kriteria yang akan menduduki jabatan Wakil Kepala KSP. Seperti apa kriteria yang nantinya akan menduduki posisi ini? Apakah akan berasal dari kalangan parpol atau seperti apa, Pak? Sebenarnya basicnya adalah seorang yang profesional. Karena di sini akan menangani hal-hal yang berkaitan dengan teknokratis ya. Untuk itu betul-betul diberikan oleh profesional. Nah, orang-orang yang profesional itu kan banyak sumbernya dari mana aja. Bisa sumbernya dari memang profesional asli, bisa dari politikus, bisa dari kalangan LSM, bisa dari kalangan macam-macam ya. Bisa dari apa itu teman-teman relawan dan seterusnya. Prinsip dasarnya adalah profesional. Itu yang menjadi landasan. Nah, Oke, gitu. Sumbernya dari mana? Nanti profesional. kita akan melihat dari mana sesuai. Oke, Pak Muldoko, tapi apabila kita lihat dalam pasal 24 ini dalam Perpres nomor 83, Wakil Kepala KSP ini akan diberikan hak keuangan dan fasilitas lain setingkat Wakil Menteri. Apakah ini nantinya akan justru menambah beban anggaran negara atau seperti apa? Ya, kalau kita bicara efisien bukan berarti kecil gitu, bukan. Efisien itu dikaitkan dengan bagaimana outputnya, tidak hanya inputnya, ya, tidak hanya prosesnya, tapi bisa juga dilihat dari outputnya. Kalau outputnya itu besar, maka jangan terus efisiensi itu mengabaikan itu. Banyak orang mengatakan tidak efisien, tapi hanya dilihat dari inputnya, bukan dilihat dari prosesnya, bukan dilihat dari outputnya. Nah, ini kita mencoba melihat dari outputnya, karena ini barang ini besar yang harus dikawal, maka diperlukan sebuah kekuatan baru. Itu. Ya. Baik, Pak Muldoko, pertanyaan terakhir, artinya kapan akan segera diumumkan Wakil Kepala KSP ataupun orang yang akan menduduki jabatan ini? Ya, kita belum tahu ya, ini kebijakan Presiden, nanti kita tunggu saja. Menurut saya semakin cepat semakin baik karena saya menjadi semakin ringan karena persoalan ini begitu luar biasa, maka kehadiran Wakil Kepala Staf Presiden sungguh diperlukan. Ya. Tapi apakah nantinya namanya akan menjadi usulan dari Pak Muldoko atau memang ini akan menjadi kewenangan dari Presiden untuk menentukan pilihan? Ya, itu orang sepenuhnya ada di Presiden, tetapi ada tradisi yang dibangun oleh Pak Presiden adalah mendengarkan berbagai masukan. Baik, Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Pemirsa, kita akan segera berbincang bersama Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muldoko yang langsung bergabung dari kantor KSP di Binagraha, Jakarta. Pak Muldoko, kenapa harus ada posisi Wakil Kepala KSP? Apa urgensinya? Oh iya, begini ya, yang pertama mesti kita melihat sebuah organisasi dari tugasnya ya. Tugas Kepala Staf Presiden adalah memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam hal program-program prioritas nasional, berikutnya mengelola isu-isu strategis dan komunikasi politik. Dan itu lebih didetailkan lagi dalam fungsi ya. Ada 10 fungsi yang harus dijalankan oleh Kepala Staf Presiden. Itu ada tambahan yang baru ya. Di antaranya adalah mengendalikan program prioritas nasional untuk memastikan bahwa program-program dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi Presiden. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemberian dukungan percepatan atas pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis. Baik, Pak Muldoko. Berikutnya yang ketiga, memonitor dan mengevaluasi atas pelaksanaan program sehingga banyak sekali ya. Ya, tapi kan KSP sendiri sudah memiliki 5 deputi, ada staf khusus, ada juga kepala sekretaris dari KSP. Anda sendiri merasa memang membutuhkan adanya posisi Wakil Kepala KSP? Ya, akan lebih bagus karena apa? Karena KSP akan nanti konsentrasi kepada kebijakan-kebijakan. Ya. Berikutnya wakilnya itu lebih kepada tugas keseharian. Bisa juga dalam konteks delivery assurance unit untuk memastikan bahwa
semua yang menjadi kebijakan presiden itu terlaksana dengan baik di lapangan. Okay. Sangat jelas. Tapi saat ini kemudian Pak Muldoko tidak saja sen, tetapi terdeliver. Ya.